Pemirsa, Timnas Indonesia tentunya Garuda Muda harus berjuang lebih keras lagi supaya bisa masuk ke Olimpiade Paris, begitu ya Pak, Paris, Prancis. Dan kita masih punya satu kesempatan lagi untuk bisa melangkah ke sana dengan mengalahkan Gini di playoff. Kalau menurut Bapak, seperti apa potensi kemenangan kita dan melihat mungkin dari statistik ataupun juga melihat dari performance yang kita punya dan juga Gini punya? Mbak Tisa, saya pasti termasuk orang Indonesia yang paling mengharapkan Indonesia lolos Olimpiade, karena itu mimpi saya di tahun 2006 dan itu masuk dalam visi 2020. Nah, kalau kita melihat karakteristik permainan kita sekarang ini yang sudah berada pada high level, sudah berada pada tim seperti pemain-pemain dunia, maka sepanjang sekarang ini pelatih, manajer menjaga atmosfer daripada timnas, insya Allah kita bisa mengalahkan daripada tim Afrika Selatan di dalam playoff itu. Sekalipun kita harus mengakui bahwa itu juga tidak mudah, karena pemain-pemain Afrika Selatan juga itu banyak juga bermain di Eropa itu. Tetapi kita sekarang sudah tidak perlu ada ketakutan, karena kita sudah sekarang mengalahkan tim-tim dunia. Korea Selatan, Yordania, Korea Selatan langkah Piala Dunia. Kemudian kita sudah berhadapan dengan Irak, mereka susah mengalahkan kita. Melawan Korea Selatan kita sudah menang. Nah, oleh karena itu sangat penting sekarang ini, karena ini menurut saya mungkin langsung dari Qatar langsung ke Paris, karena bermainnya di Paris. Ini harus dijaga atmosfer, kemudian fisik pemain, situasi di lingkungan masing-masing pemain, hubungan dengan keluarga, so itu penting ya. Motivasi keluarga itu apakah pacarnya, orang tuanya, istrinya, itu penting. Saya pernah mengalami waktu Piala AFF di Thailand. Ada seorang pemain kita, ternyata istrinya mau bersalin, mau melahirkan, kita nggak tahu. Dan itu tidak ada komunikasi karena tidak ada handphone waktu itu di tempatnya. Ya, saya harus mencari seorang pelatih ya dari Kalimantan untuk menemui istrinya, baru bicara, baru itu. Jadi hubungan komunikasi itu sangat penting. Itu yang saya maksud atmosfer. Atmosfer tim itu harus dijaga betul. Dan ini adalah tugas manajer dan tugas pelatih dengan seluruh ofisial. Kalau sekarang Pak Erick Thohir karakternya udah bagus, dia memberikan semangat pantang menyerah dari pemain kita, motivasi juanya luar biasa. Nah, seperti ini harus dijaga oleh tim yang menurut saya insya Allah kita bisa mengalahkan daripada tim Gini dari Afrika Selatan. Nah, kalau bicara soal atmosfer, berarti ini kan kepada tim begitu ya, kepada manajer tim gitu, diharapkan juga bisa menjaga mood, menjaga fisik begitu. Tapi kalau untuk pemainnya sendiri apa Pak? Mungkin pesan yang bisa disampaikan Pak? Saya lihat ini pemain sekarang ini suasananya sangat bagus ya. Mereka enjoy lah, mereka happy betul. Mereka bermain, menurut saya tidak ada. Kecuali waktu melawan Uzbekistan di babak menit-menit awal memang sedikit agak ada keraguan mungkin nih, tapi setelah itu bisa bermain dengan baik. Nah, sepanjang ini bisa dijaga, insya Allah bermain dalam tempo tinggi, karena Indonesia itu bisa menang kalau bermain dalam tempo tinggi, bermain dari kaki ke kaki. Kalau kita mengenal Brasil dengan tim sambanya, Indonesia juga harus punya karakter sendiri. Jadi Brasil punya tim samba, Jerman punya tim Panzer, kemudian Spanyol punya tiki-taka itu. Indonesia harus seperti itu. Dan ketika kita bermain dalam tempo tinggi dengan agresivitas yang tinggi dalam merebut bola, kemudian memainkan dari ke kaki, peluang tercipta gol itu sangat besar. Dan kalau itu lakukan, insya Allah Paris Olimpiade Indonesia akan ada di situ. Amin. Itu harapan kita semua, harapan masyarakat Indonesia supaya Indonesia bisa menembus Olimpiade. Tapi ngomong-ngomong nih, saya tertarik dengan bomber yang Pak Nurdin Khalid pakai sekarang. Itu ada cerita khusus kah? Ya, jadi ini baju, ini ada dua. Satu yang saya pakai sekarang, satu Pak Nirwan Bakri. Itu sahabat sejati saya dalam membangun sepak bola Indonesia. Ini baju 14 tahun yang lalu. Saya senang pakai karena ketika ini baju saya pakai, waktu dibawa penyisihan itu sebelum pertandingan Indonesia menang. Bawa keberuntungan. Keberuntungan. Tapi ketika bermain ini Piala AFF 2010, ini baju 2010 ini. Ketika bermain di Malaysia, saya tidak pernah membayangkan sedikit pun bahwa kita bisa kalah 3-0. Karena di babak pendahuluan, di babak penyisihan, kita mengalahkan Malaysia 4-0 atau 5-0 waktu itu. Nah, sehingga waktu kita di final ketemu kembali Malaysia, home and away, saya yakin itu menang.
tapi baju ini saya tidak sempat pakai waktu itu. Oh, jadi gara-gara baju gak pakai baju ini kalah nih. Ini kayaknya baju bawa hoki nih dipakai ke one on gara-gara one. baju ini kalah, tapi bawa hoki juga nih malam ini, Pak. saya ada sendiri baju ini ada saya pakai menyaksikan latihan di Gelora Bung Karno. Ketika itu Bapak Presiden bersama Pak Nirwan Bakri, saya pelukan dengan baju ini. Oke, terakhir Pak, saya penasaran. Bapak ini nggak cuma orang yang begitu aktif di dunia persepak bolaan tanah air, tapi juga seorang politisi. Politik atau bola? Sepak bola. Oke, baik. Sepak bola selalu di hati begitu ya Pak? Saya jam berapapun sepak bola, saya nonton. Dan saya seperti orang kesurupan kalau saya nonton bola sendiri. Gitu. Di rumah kayak kemarin, saya pakai sarung, pakai kopiah karena sempat sholat dulu. itu waktu istirahat itu, saya loncat-loncat sendiri. Nah, itu ada beredar itu. Itulah kegilaan karena saya sejak umur 6 tahun sudah bermain bola. Oke. Saya bermain bola dengan bukan bola, tapi dari jeruk. Waduh. Jeruk Bali itu. Kita bermain bola dengan itu. Kalau habis jeruknya kain bekas, kita gulung-gulung jadi bola, kita main. Nanti saya kelas 3 SD baru ada bola. Wah, mahal banget dulu zaman bola waktu Pak Nurdin Halid kecil ya Pak ya. Tapi Iya. luar biasa sekarang dengan dibidani oleh Pak Nurdin Halid dulu ketika menjadi Ketua Umum PSSI dari 2003 sampai 2011 ya Pak ya. Itu harapannya mudah-mudahan bisa segera terwujud. Indonesia bisa bermain di tingkat Olimpiade dunia. Insya Allah target sudah ada, kita sudah tinggal satu langkah Olimpiade. Kemudian sekarang kita sudah juga bisa satu langkah lagi ke Piala Dunia. Itu bukan satu langkah lagi, bisa ke babak berikut. Ya. Dan tanda-tanda sudah ada, mudah-mudahan nanti insya Allah kita bisa ke babak berikut, baru maju ke Piala Dunia. Oke, itu harapan kita semua. Bravo untuk sepak bola tanah air. Terima kasih Pak Nurdin Halid Terima kasih, sudah Mbak. bersedia berbincang bersama kami di One on One. Pemirsa, demikian kebersamaan kita. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.